Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita boleh beribadah dan menikmati hadirat Tuhan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mohon pimpinanmu Tuhan untuk kami boleh Tuhan menikmati hadiratmu di dalam ibadah kami. Biar Engkau pimpin kami. Engkau Tuhan menaungi kami dengan hadirat-Mu dan Engkau berkenan hadir Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan kami merindukan hadirat-Mu. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Terima kasih Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku, yes, dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat. Terima kasih. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, yes, amen. Dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, yes, amin Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan Tuhan, ku rasakan kasih-Mu. Oh yes,
Amin. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, amin, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, yes Tuhan, dan ku bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh yes Tuhan, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, ku rasakan Tuhan. Oh yes, amin, amin Tuhan, dan indahnya yes, amin, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, yes, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan Tuhan, amin, amin, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh,
menikmati hadirat-Mu. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir Tuhan, menghampiri kami umat-Mu. Menjamah setiap hati kami. Oh, haleluya, haleluya. Karena Engkau Allah kami, hanya Engkau saja yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau saja yang layak Tuhan. Oh yes, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya. Amin Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Engkau Raja, yes, yang maha kuasa, mulia. Angkat tanganmu dan katakan, oh yes, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Yes, amen. Layak kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Engkau Raja Tuhan. Amin. Yes, maha kuasa, mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Layaklah segala bangsa, yes, sujud kepadamu, sebab
Engkau layak. Engkau layak. Dan Kau layak Tuhan. Karena Engkau satu kali akan menjemput kami. Betapa rindu hati kami. Jikalau Tuhan, tangan-Mu yang berlobang itu akan Engkau buka lebar-lebar. Menyambut setiap kami yang hadir dalam kerajaan-Mu. Bahkan Kau memeluk kami. Kami bersyukur Bapa buat putra-Mu Yesus yang sudah Engkau serahkan bagi kami sebagai penebus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Biar urapan-Mu mengalir kepada setiap Tuhan pendengar yang mendengarkan firman-Mu bagian terakhir dari Kristen Kijang ini, supaya mereka bisa masuk bagian yang Engkau sudah tetapkan, yaitu mengalami rapture Tuhan. Terima kasih. Nama Tuhan kami puji, kami besarkan, kami permuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Yang siap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata bersama, amin. Shalom teman-teman semua. Keadaan makin sukar, bumi makin gemetar, seperti Yesaya 14 mengatakan, karena iblis yang membuat bumi ini gemetar. Saudara mesti menyadari ini, ya. Sudah diukur oleh ahli, bumi kita ini ternyata goyang. Jadi goyang. Ya dulu frekuensinya itu pertama-tama orang mengukur itu 7,83 Hz. Tapi belakang ini naik. Rupanya goyangan, setan ini menggoyangkan bumi. Persis seperti Yesaya 14. Saudara, nah namun Tuhan sudah siapkan gerejanya untuk mengalami rapture, diangkat, diambil ya dengan cepat dari bumi. Dan Tuhan memberikan satu teladan. Di dalam perjanjian lama ada orang-orang yang dituliskan di Alkitab, sebagaimana Henoh, itulah orang pertama yang diangkat Tuhan hidup-hidup. Tapi tidak diberi deskripsi lebih jelas. Namun kalau kita lihat gambar ini adalah Elia. Bagaimana Elia itu juga diangkat oleh Tuhan. Bahkan dituliskan naik kereta berapi dan kuda berapi. Jadi rupanya di alam roh ini ada juga ada binatang-binatang begitu, tapi bukan binatang seperti di bumi. Ya, dikatakan kuda berapi, kereta berapi, ya. Dan itu disaksikan dengan mata oleh Nabi Elisa, pengganti Elia. Nah, ini satu contoh, ya, prototip dari pengangkatan, rapture. Luar biasa. Janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Kita tahu dalam apa yang saya ketengahkan, terjadi dua rapture. Yaitu yang pertama, rapture buah sulung gereja bagi orang-orang percaya yang sudah taat dengan betul, yang rela menderita untuk Tuhan, mereka akan diangkat lebih dulu. Tapi mereka yang tidak mau taat sepenuh, tidak rela menderita karena Kristus, mereka akan mengalami zaman kesukaran besar. Dan ini cukup membuat mereka nanti bertobat. Ya, kita sudah terangkan bahwa Tuhan itu satu kali akan turun, ya, untuk meninjau, karena mereka menjerit waktu terjadi aniaya besar. Namun Tuhan bekerja dengan Roh-Nya yang kudus, terus membuat dalam penderitaan itu supaya mereka ini bisa berubah.
Saya yakin setiap masalah seperti pandemi ini, begitu banyak orang menderita. Saya yakin waktu mereka menderita, waktu mereka sakit, mereka lalu konsentrasinya hanya Tuhan. Nah, sebenarnya tidak perlu begitu, betul tidak? Kalau kita konsentrasi lebih banyak untuk Tuhan, Tuhan tidak izinkan kita mengalami penderitaan. Namun toh kalau mengalami penderitaan seperti buah susulan gereja, saya sering singkat begitu, B sus G, buah susulan gereja, dan Tuhan meninjau, melihat mereka ternyata melalui penderitaan itu mereka bertumbuh justru dalam kasih kepada Tuhan, bahkan menghasilkan buah. Nanti Anda bisa baca itu dalam Kidung Agung 6 ayat 11. Maka setelah Tuhan melihat ada buah, maka mereka lalu mengalami rapture. Nah, ini salah satu ayat yang paling sukar dalam Kidung Agung 6 ayat 12 yang berbunyi, iya, ada beberapa terjemahan dari King James, versi King James seperti itu. Ada terjemahan dari Authorized Standard Version seperti itu. Nanti kita akan ulangi lagi Namun kita melihat ini adalah ayat yang tersukar. Karena bahasa Ibraninya bisa diterjemahkan dalam beberapa macam-macam, karena tergantung bagaimana menerjemahkannya. Tapi beberapa penulis menulis seperti ini, dalam tanda petik berbunyi, aku disenangkan karena engkau menempatkan aku pada kereta-kereta dari rakyat bangsawan. Nah, saya berdoa, saya berpikir apa ya ini? Tapi Tuhan memberikan iluminasi seperti ini. Ini yang saya tuliskan, tak disangka-sangka. Artinya tiba-tiba di luar nalar, di luar pikiran yang kita pakai sebagai manusia. Tak disangka-sangka kerinduan jiwaku. Jadi ada kerinduan lebih dulu untuk bersama Tuhan sebagai mempelai. Dan kerinduan itulah yang membawaku di antara kereta-kereta sanakku bangsawan. Ya, nanti kita terangkan mengapa kok ada kata sanakku bangsawan, Dan kita tahu hal ini supaya kita flashback. Saya lalu seolah-olah ditunjukkan Tuhan, ini loh, kamu ingat seperti siapa? Seperti Rut dan Boas. Dalam perjanjian lama ada pernikahan dari dua orang, yaitu Rut. Rut adalah seorang Moab yang menurut aturan Taurat itu tidak mungkin masuk dalam kelompok orang Israel. Bahkan Tuhan berkata dalam peraturan Taurat, bahkan sampai keturunan ke-10 pun tidak boleh. Tapi oleh karena Rut ini mempunyai hati rindu untuk beribadah kepada Tuhannya, mertuanya yang saat itu mati, yang laki Elimelech, dia ikut Naomi. Naomi sudah berkata, kamu pulang. Dia berkata, no, saya mau tetap ikut. Tuhanmu adalah Tuhanku. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Wih,
Ketekanan ini membuat Naomi berkata, oke, kamu ikut. Nah, akhirnya diatur oleh Naomi, akhirnya ketemulah seorang pria yang kaya raya dari sanak keluarga suaminya Elimelech, yaitu yang bernama Boas. Maka terjadilah peristiwa yang disebut penebusan keluarga. Nah, jadi waktu saya baca ini, lalu Tuhan memberikan arah ke situ. Iya, kenapa disebut kereta-kereta bangsawan? Tapi di situ sebetulnya ada kata-kata yang mengarah kepada sanak, ya, keluarga. Jadi Boas ini bertindak sebagai penebus keluarga. Dan sebetulnya ada penebus yang lain yang lebih berhak. Tapi penebusnya berkata, oke, saya nggak bisa menebus. Karena dia orang Moab. Kalau itu orang Israel, oke. Dan itu gambaran yang pertama, penebus pertama itu, yaitu mereka pengikut hukum Taurat. Jadi orang-orang Israel dulu pengikut hukum Taurat yang betul-betul juga ikut Tuhan juga pasti akan ditebus. Karena mereka dengan iman melakukan, ingat ya, walaupun hukum Taurat tapi mereka melakukan dengan iman. Karena Musa berkata kamu kasih darah, nah mereka melakukan dengan iman. Jadi lewat penebusan yang dilakukan oleh Boas, lalu Rut ini dinikahi, lahirlah keturunan. Nah, dari seorang yang sebetulnya tidak berhak. Dan itu gambaran seperti kita gereja yang bukan orang Yahudi. Kita ini sebetulnya tidak berhak masuk dalam yang namanya berkat-berkat Abraham. Tapi berkat Abraham bisa kita terima, Alkitab mengatakan dalam surat Galatia, melalui Kristus yang kita percayai. Wow. Dan Kristus itu memang juga keturunan daripada Boas ini. Ya, dan Kristus juga disebut anak Daud. Nah, kalau kita melihat zaman dulu, model kereta bangsawan itu seperti ini. Dan untuk supaya bisa menyambut yaitu istri tercinta, maka istrinya dinaikkan di sini. Jadi kalau kita sekarang pakai mobil, tapi dulu zaman ini kereta. Ya. Itulah sebabnya tadi dikatakan kereta-kereta. Jadi kalau kereta-kereta berarti banyak kereta. Kenapa banyak kereta? Ya karena jumlah orang-orang percaya ini yang nanti akan diangkut oleh Tuhan ke sorga. Tentu banyak jumlahnya. Wow, Tuhan luar biasa. Karena itu ingat, tatkala kita ini berada dalam kondisi di dalam roh, karena kita mau menuruti firman Tuhan, apa syarat Roh Kudus itu akan bekerja? Kalau kita taat, jelas, ya. Roh Kudus akan diberikan pada orang yang mentaati. Kisah Rasul 5 mengatakan itu, saudaraku. Jadi kalau kita hidup di dalam roh, maka akan terjadi hal-hal yang di luar akal. Ya, yang gak masuk akal. Nah, seperti yang ditulis dalam 2 Korintus 5 ayat 13a ini, tapi saya beri kurung di situ karena kurung ini dalam bahasa Indonesia terjemahan. Saya skip yang kurung. Saya tuliskan yang sebetulnya begini, tolong dibacakan. Sebab jika kami di luar diri kami, hal itu adalah kepada Allah. Iya, sebab jika kami
di luar diri kami. Kadang-kadang Tuhan dengan Roh Kudus, kita ini bisa, ya katakan kalau orang main sepak bola itu offside. Jadi ini kita keluar jalur. Wow, itu iman. Makanya kalau saudara banyak berdoa dalam Roh Kudus, engkau itu tidak mengekspos seperti biasa. Karena itu kalau kita sekolah di sekolah teologi, ya menurut guru biasa. Ya, dan kadang-kadang ada ayat-ayat yang begitu sukar, yang kita nggak bisa ngerti sepenuhnya. Ya, seperti yang orisinil, seperti yang dimaksud oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini ditulis oleh orang-orang yang diurapi Roh Kudus. Karena itu untuk bisa mengerti yang sebenarnya, maka tiap orang yang mengeksposisi itu harus penuh dengan Roh Kudus. Nah, dengan ini Tuhan kata, sebab jika kami di luar diri kami. Ini di luar alam pikiran biasa. Hal itu adalah kepada Allah. Jadi kalau saudara melakukan tujuannya kepada Allah, saudara ini nanti akan menerima hal-hal yang di luar akalmu. Karena itu saya katakan peristiwa pengangkatan, rapture, itu di luar jangkauan akal manusia. Mana mungkin orang kok bisa terbang naik. Tapi murid-murid Tuhan menyaksikan 500 murid waktu Yesus naik ke sorga. Dia memang sengaja untuk mereka menjadi saksi. Ya, supaya mereka melihat dengan mata kepala bahwa Yesus yang bangkit itu lalu naik. Dan mereka terus melihat, wih, dahsyat. Ini di luar akal ini. Ya. Nah, kita anak-anak Tuhan mesti percaya, hal-hal yang Tuhan janjikan yang tidak masuk akal. Nah, seringkali orang itu menilai firman Tuhan dengan akalnya. Ya. Nah, jadi waktu Tuhan ini menilai gerejanya, yaitu buah susulan rapture, melalui aniaya, mereka itu bertobat justru karena ini akan terjadi. Banyak orang Kristen nanti melihat sudah rapture, wah benar ini. Karena itu mereka rela menderita. Saya sudah terangkan, yang rela menderita itu bukan sedikit. Ya, waktu meterai Tuhan dibuka, ada orang-orang yang mati syahid untuk hal itu. Dan jumlahnya begitu banyak. Kenapa, Karena mereka sadar sekarang, wih, daripada aku masuk neraka, lebih baik masuk sengsara. Nah, mereka bertobat. Tapi walaupun dalam penderitaan, ada satu sukacita. Apa sukacita apa? Janji Tuhan. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Ya, karena itu betul mereka mengalami rapture. Dan ini di luar kesadaran. Karena itu dari salah satu terjemahan, before I was aware. Jadi sebelum aku sadar, jiwaku ini ya membawaku di antara kereta-kereta sanak bangsawanku. Nah, keretanya siapa? Keretanya sanak keluarga.
Jadi kita ini nanti semua, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, itu di hadapan Tuhan sebagai kelas bangsawan. Ya. Dan itu dilakukan oleh penebus keluarga kita, yaitu Yesus. Luar biasa. Darah Yesus tidak sia-sia menebus kita. Dan ini patut kita syukuri. Karena itu Tuhan sebagai mempelai laki-laki itu akan menjemput anak-anak Tuhan, gerejanya sebagai mempelai perempuan dengan menyediakan kereta orang bangsawan, chariots of Nadib. Ya, Nadib itu bangsawan. Ami itu people, ya. Jadi rakyat bangsawan. Jadi kelompok orang percaya, memang di Alkitab juga ditulis dalam Wahyu, kita nanti akan dijadikan kerajaan. Orang-orang yang masuk kerajaan, ini kelompok bangsawan. Ya, jadi kereta-kereta bagi sanak keluarga sang penebus kaum bangsawan. Nah, ini sudah diperagakan ya. Tatkala Tuhan menjemput Nabi Elia 2900 tahun yang lalu. Dan ini akan terjadi nanti sebentar lagi kalau Yesus datang sebagai pencuri lebih dulu, untuk buah sulung lebih dulu, dan buah susulan yang berikut, sesi berikut. Karena itu apa toh yang paling penting dalam hidup kita? Dari semua kehidupan kekristenan ada satu kata yang penting, yaitu bertobat. Banyak orang menekankan percaya. Tapi bertobat itu sangat penting. Banyak orang percaya tapi tidak mau bertobat. Bertobat artinya mengubah pikiran. Pikiran kita ini mesti diputar ke 180 derajat. Jadi masalah terbesar dari orang Kristen adalah pikirannya. Mau pakai pikiran sendiri. Karena tidak mau taat pada firman Tuhan yang kok enggak cocok. Wah, mengampuni orang yang merugikan kok enak. Nah, ya, hormatilah orang-orang yang tua. Nah, dia tidak baik, ya saya tidak mau hormat. Wah, itu salah. Karena itu bagi orang-orang, kalau Tuhan kata tunduklah pada otoritas, kita harus belajar tunduk. Ya, Watchman ini dulu pernah komplain. Dia datang kepada misionari yang bernama Barbara. Dia berkata, waduh, atasan saya ini kok begini, gini. Lalu Ibu Barbara buka Alkitab, baca ini 1 Petrus 5 ayat 5. Jadi dia tidak mau debat, suruh baca. Apa yang ditulis itu? Tunduklah kepada orang-orang yang lebih tua. Artinya pelayan Tuhan yang lebih tua. Waduh. Oleh karena dia baca itu, dia berkata, oke, saya mau submit. Walaupun gak cocok dengan hatinya. Tapi dia mau tunduk. Itulah Watchman nih. Karena itu penting, selain sudah baca Alkitab, bacalah buku-buku autobiografi dari orang-orang yang benar-benar rohania. Yang rohaninya baik sekali. Kalau kita bertobat, barulah kita menjadi sempurna. Ya. Nah, Tuhan Yesus sebagai penebus, namun juga pendidik. Hati Tuhan itu tercurah pada orang banyak. Waktu banyak orang ngikuti Tuhan, waduh,
Dia berkata, aku mesti melayani sekian banyak orang. Wah, capek juga ya sebagai anak manusia. Dia manusia, ya, yang betul-betul manusia, tentu juga lelah. Dia berkata, aku mesti mendidik murid-murid. Karena itu dia ajak murid-muridnya naik ke gunung. Ya, waktu dia melihat orang banyak, ini cara solusinya. Aku mau training murid-murid yang mau mempersembahkan hidup. Dan supaya mereka itu nanti menjadi representatifku. Itulah sebabnya dia naik ke bukit dan dia ambil beberapa orang saja. Ya, dan dia mulai berpesan, beritakan Injil, beritahu mereka bertobat. Karena itu Kisah Rasul 17, Paulus pun berkata, di mana-mana manusia diperintahkan Allah untuk bertobat. Sayang, banyak orang percaya, tapi masih belum bertobat. Nah, pada masa sengsara itulah, kerinduannya Tuhan itu menyelamatkan kalau bisa sebanyak mungkin manusia. Karena itu dia akan memanggil dari 4 penjuru dunia. Utara, selatan, timur, barat. Terlebih saat masa sengsara, gerejanya, umat percaya yang belum bertobat dengan betul, maka Tuhan memanggil mereka. Dan suara ini disuarakan dalam Kidung Agung 6 ayat 13a yang berbunyi, Kembalilah, kembalilah, ya Sulamit, kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat Engkau. Ya, kembalilah. Kembalilah kedua kali. Kembalilah ketiga kali. Kembalilah 4. Ini berarti semua manusia, utara, selatan, timur, barat, untuk bertobat. Nah, kalau kita membaca dalam Kidung Agung pasal 1 sampai pasal keempat sudah diterangkan tentang Sulamit. Ya, dan itu bicara tentang orang-orang Kristen yang sudah bisa masuk yang disebut Sulamit. Walaupun waktu itu direpresentasikan sebagai seorang gadis. Tapi sekarang kata Sulamit ya, itu artinya satu daerah, penduduk ya, saudaraku. Misalnya perempuan Sunem, lalu dikatakan Sunamit. Artinya orang-orang yang tinggal di Sunem. Nah, apa itu? Kata Sulamit berarti penduduk dari Salem, ya, yaitu penduduk damai, penduduk Yerusalem, yaitu siapa? Gereja mempelai, yang kelak menjadi penduduk Yerusalem sorgawi. Jadi kalau kita mau menjadi penduduk sorgawi, kita harus menjadi Sulamit, ya. Jadi penduduk sorgawi itu adalah orang yang percaya namun taat. Ini yang penting. Jadi bukan hanya percaya, tapi percaya yang taat sampai tubuhnya itu satu kali nanti diubah oleh Tuhan. Dari tubuh yang hina menjadi mulia. Wow, ini rencana Allah. Siapa yang mau diubah? Mereka yang membawa tubuhnya. Ya sama seperti kalau saudara punya mobil, kena tabrak, ringsek, saudara bawa kemana? Bawa ke bengkel. Untuk apa? Ya untuk dikenteng, untuk diperbaiki, ya, atau diganti. Nah begitu juga kita. Kalau kita ingin diubah tubuh kita
maka tubuh kita inilah yang harus dipersembahkan. Seperti Roma 12 ayat 1 dan 2. Tapi tubuhmu yang bagaimana? Nah ini penting. Yang hidup, rohaninya hidup, oleh karena percaya, bisa berdoa itu hidup. Kudus dan berkenan. Sehingga dengan persembahanmu itu, maka terjadi perubahan jiwamu. Ini yang disebut dalam bahasa Indonesia, pembaruan budimu. Jadi yang paling penting itu budi kita, jiwa kita ini. Jadi kalau kita tidak mengalami perubahan jiwa, pikiranmu harus berubah, perasaanmu harus berubah, kehendakmu harus berubah, engkau tidak bisa masuk surga, nggak bisa. Jadi banyak orang percaya, tapi ya mikirnya ya seperti dulu. Kalau orang tidak bayar hutangnya, pukul, panggil debt collector. Nah, tapi kalau berubah gimana? Tuhan kata, kenapa kamu tidak rela mengalah? Kenapa kamu tidak rela hartamu dirampas? Nah itu loh. Bisa nggak kita berubah? Wah berat ya. Nah perubahan ini hanya mungkin, nanti belajar Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Itu melalui pengajaran, bukan penginjilan. Penginjilan itu untuk orang yang baru bertobat. Tapi untuk berubah budi, pikiran, itu melalui Bible study. Pengajaran yang setiap Jumat kita lakukan ini. Tentu berat ini. Makanan keras. Karena itu nanti sudah baca Yohanes 6. Banyak murid Tuhan mundur. Murid loh. Dan bukan muridnya Pak Bekti. Muridnya Tuhan Yesus. Mundur. Kenapa mundur? Mereka berkata, wah ini makanan keras. Kami nggak sanggup deh. Karena itu betapa pentingnya pengajaran. Karena pengajaran ini, firman itu roh. Ini yang mengubah spirit of your mind. Maksudnya dalam bahasa Indonesia itu roh dari pikiranmu. Kalau bahasa Indonesia dikatakan ya roh dan pikiran. Maksudnya roh dari pikiranmu. Jadi pikiran kita ini ada spiritnya. Itu yang membuat pikiran kita ngotot. Karena spiritnya nggak benar. Nah di atas bukit Tuhan itu mengajar murid-muridnya. Bagaimana menjadi warga kerajaan sorga. Karena itu yang pertama dia katakan apa? Berbahagialah orang yang miskin rohnya. Karena mereka lah yang empunya kerajaan. Nah dari situ. Spirit of your mind. Spirit dari pikiranmu itu loh. Dari jiwamu. Karena itu betapa pentingnya firman Tuhan yang adalah spirit. Karena itu perlu ditangkap dengan spirit. Bukan dengan otak. Wah gak cocok ini. Wah nggak menurut ini ilmu pengetahuan. Karena itu sekarang banyak orang mau mengubah kebenaran. Mereka berkata, ya evolusi. Ya. Coba saya lihat gereja-gereja. Banyak berevolusi. Mereka tidak mau pegang yang ortodoks. Wah itu kuno itu. Nggak cocok dengan zaman sekarang. Khususnya dalam pernikahan. Lihat aja di dunia. Diterima oleh gereja-gereja. Yang bertentangan dengan Alkitab juga diterima. Kenapa? Evolusi. Nah salah satu yang Tuhan ajarkan hubungan antara sesama kita. Yaitu Matius 5 ayat 38 sampai 48.
Bagaimana kita bersikap dalam hubungan ini, bukan pakai hukum Taurat, tapi bagaimana kita bisa unggul rohani. Nah, untuk ini harus jadi sempurna. Karena itu Matius 5:48 berbunyi, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, kalau ini diutarakan pada orang-orang Kristen yang umum, mana bisa sempurna? Mana bisa kita seperti Bapa sempurna? Padahal ini firman Tuhan. Saudara mesti yakin kalau Tuhan yang bicara, Tuhan kasih power untuk melakukan. Karena itu Paulus juga berkata sama seperti perkataan Yesus. 2 Korintus 13 ayat 8 dan 9. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Wow, kita tahu Jemaat Korintus ini terkenal dengan banyak pertengkaran, masalah, ya perlakuan yang nggak benar dalam seks, benar nggak? Tapi pesan terakhir dalam surat 2 Korintus, perhatikan surat Korintus adalah surat yang terpanjang dari Paulus. Sampai 2 surat ditulis, ya, dan dikatakan ini supaya kamu menjadi apa? Sempurna. Kenapa kok bisa sempurna? Kalau kita baca surat Efesus 4 ayat 11 sampai 13, Tuhan itu memberi. Nah, memberi apa? Pribadi, orang-orang yang mewakili Tuhan, yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Yesus punya jabatan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Tapi sekarang tidak ada seorang pun yang punya 5 jabatan ini. Paulus punya 3. Tuhan Yesus punya 5. Karena itu perlu apa? Perlu kerjasama antara hamba-hamba Tuhan. Ada yang rasul, ada yang nabi, ada yang penginjil, gembala, ada yang pengajar. Yuk bekerja sama. Apa? Membangun gereja supaya sempurna. Karena itu kita hamba-hamba Tuhan tidak boleh berpikir saya bisa menyempurnakan sendiri. Gak bisa. Gak mungkin. Kita butuh orang lain, hamba Tuhan lain, ya, untuk bisa kerjasama. Nah, kalau sudah sempurna, nanti akhirnya disambut oleh Tuhan. Kenapa Tuhan selalu teriak, kembali, kembali, kembali? Apa toh? Kenapa Tuhan itu menyuarakan begitu? Bertobat, bertobat, bertobat. Sampai 4 kali. Artinya dia minta seluruh bumi, siapa saja, istimewa gereja yang belum bertobat, ya. Nah, inilah alasan Tuhan supaya mempelai laki-laki. Kenapa dia minta kembali? Coba kita dengarkan Kidung Agung 6 ayat 13a. Kembalilah, kembalilah ya Sulamit. Kembalilah, kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Ya, supaya kami dapat melihat engkau. Ini alasannya. Kenapa Tuhan itu ingin supaya kita bertobat? Kata Tuhan, karena aku ingin melihat wajah-Mu. Karena aku rindu engkau bisa ketemu dengan saya. Bukankah ini cerita anak terhilang? Papanya terus menanti kapan anakku kembali.
Dengar suara Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sekarang duduk mendengarkan firman Tuhan ini, kapan kau bertobat? Tuhan rindu satu hari melihat wajahmu bisa ada di sorga. Kenapa dikatakan supaya kami? Karena di sini bicara tentang Allah Tritunggal. Sama dengan Kejadian pasal 1 ayat 26 mengatakan, ya, buat kami itu kata-kata Tuhan. Jadi Allah kita ini betul-betul Allah Tritunggal. 3 pribadi yang bekerja. Untuk apa? Untuk menyempurnakan. Jadi mesti 3 pribadi yang bekerja. Allah Bapa perencana, Yesus nyediakan tubuhnya, darahnya, Roh Kudus yang bekerja, pelaksana. Seperti juga di bangunan-bangunan ada arsitek, ada owner yang nyediakan uang, ada apa? Ada pelaksana, tukang-tukang yang ngerjakan. Marilah kita hamba-hamba Tuhan. Kita adalah tukang-tukang bersama Roh Kudus. Dan kita dipanggil untuk menjadi tukang-tukang semacam Besaliel dalam pembangunan bait Allah. Orang-orang yang diberi hikmat oleh Tuhan bekerja untuk apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Supaya nanti satu kali mereka ini bisa memandang wajah Tuhan, Sang Penebus yang sudah membayar dengan harga yang mahal. Nah, sekarang kita melihat ada tambahan. Ya, dalam ayat B, Kidung Agung 6 ayat 13b berbunyi, mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perang? Ya, sekarang Tuhan ditanya, mengapa kamu senang? Tadi kan kata supaya kami melihat. Kenapa Allah kok senang? Nah, dalam terjemahan King James, saya terjemahkan sekarang berbunyi seperti ini. Apakah yang engkau akan lihat dalam Sulamit seperti halnya 2 pasukan perang? Iya, apa yang kau lihat dalam diri Sulamit? Jawabannya, seperti halnya 2 pasukan perang. Jadi apa sebetulnya? Ya, Tuhan bukan hanya merindukan mereka selamat, tapi Tuhan merindukan supaya 2 kelompok ini, 2 pasukan perang ini bisa bersatu. Baik itu orang Yahudi dan non-Yahudi, baik itu orang Kristen dewasa maupun yang belum dewasa. Supaya bisa menjadi satu tubuh. Bukankah ini doa Tuhan Yesus? Melihat 2 pasukan perang yang pulang. Ya, raja-raja dulu kalau ngirim tentara lalu mendengar mereka sorak-sorak, wah, rajanya keluar, waduh, senang sekali. Ya, kemenangan kita adalah kemenangan melawan dosa. Nah, itulah kelompok buah sulung gereja dan buah susulan gereja yang akhirnya menang terhadap dosa. Dan ini yang akan terjadi nanti kelak dalam Wahyu 12 ayat 9 sampai 12 yang berbunyi, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah
tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Wow, kita akan menghadapi peperangan. Bagi buah sulung, peperangannya sekarang. Engkau pada peperangan dalam batinmu, engkau dihina, engkau difitnah oleh siapa? Lebih banyak oleh siapa? Oleh saudara seiman, betul enggak? Banyak pendeta enggak kuat. Saya dulu mengadakan altar call di Wisma Kinasih. Wah, berpuluh-puluh, mungkin lebih dari 50 pendeta yang waktu itu ikut dalam doa, ya, konferensi doa. Mereka datang ke depan, waktu setelah selesai saya khotbah, saya tantang mereka. Dan ada satu yang saya rasa, waduh, nangis ya, bukan, saya peluk dia. Dia berkata, Pak Bekti, saya mau sebetulnya berhenti dari pendeta. Saya nggak kuat. Saya dibully oleh majelis, saya nggak kuat. Tapi waktu saya mendengarkan firman yang tadi disampaikan, saya berkata, saya pulang, saya kuat. Saya akan kuatkan hati saya. Saya baru tahu, Pak, kalau pendeta itu harus menderita untuk gereja. Oh, baru ngerti. Karena waktu itu saya menyampaikan melalui surat Kolose. Ya, karena kita ini harus menderita, khususnya pelayan Tuhan, bagi tubuhnya yang belum dilakukan oleh Yesus. Wih, itu ayat itu waktu saya berikan, mereka, oh, jadi bukannya Yesus yang menderita, Pak, kita iya. Iya, itu baca tuh. Samalah seperti orang tua mengasuh anak. Apakah enak? Menderita, apalagi anak itu kalau kena narkoba, waduh, orang tuanya, waduh, uangnya dihabiskan, betul nggak? Menderita. Nah, satu kali nanti setan, naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau satan itu, menyesatkan seluruh dunia, dilempar ke bawah oleh Tuhan. Wih, bayangin. Jadi betapa banyak kesesatan, aniaya. Ya, namun saat itu terdengar suara, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kekuasaan Dia yang diurapinya karena dilemparkan ke bawah pendakwa, ya, saudara-saudara kita. Dan mereka yang di bumi kenapa bisa menang? Ayat 11 mengatakan, di sini katakan, dan mereka mengalahkan, ya. Mereka mengalahkan dia, setan, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian. Karena itu kita mesti belajar untuk ini, tidak mencintai nyawa kita, jiwa kita. Mestinya jiwa gitu ya. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan kita yang kena fitnah. Waduh, ini kan kita mau melawan, berontak. Banyak orang di sini gagalnya. Jiwanya belum mau rela menderita. Sakit. Ya. Dan orang-orang demikian nanti akan dengar di mana sukacita sorga menyambut
Saya lihat gambar di bawah ini adalah waktu Daud menang peperangan. Wih, ya, semua bersuka cita. Nanti di sorga juga begitu. Kalau anak-anak Tuhan pulang ke rumah Bapak, wih, ada sukacita yang besar di sorga. Malaikat bersuka cita. Inilah hari yang sangat besar. Yang selalu saya rindukan, Tuhan kapan toh Tuhan? Kami ini sudah lelah di muka bumi. Kapan Engkau sambut kami? Ya, jadi sukacita terjadi, waktu gerejanya masuk pesta. Ya, pesta apa? Pesta anak domba Allah. Yaitu pestanya Tuhan Yesus sebagai anak domba. Seperti yang dituliskan dalam Wahyu 19. Ada suara gemuruh, ya, mereka bersorak. Dan lalu dirangkum juga dalam surat Ibrani 12 ayat 22 sampai 24 yang berbunyi, Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. iya, saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi sempurna. Tuhan menuntut, kalau engkau mau menjadi mempelai, maka imanmu harus engkau kerjakan sampai iman yang sempurna. Nah, jadi itu jangan saya kata, enggak mungkin lah kita ini manusia kok bisa sempurna. Nah ini kan saudara tidak mau percaya. Bahwa Tuhan itu memang menetapkan supaya kita sempurna. Nah, ini kalau saya ngomong ini sama orang-orang yang suka hanya penginjilan, mereka, waduh, mana bisa, ini berat ini. Ini perkataan keras, mana mungkin. Kata Tuhan apa, bagi orang percaya segala perkara mungkin. Ya, kamu akan datang ke kota Allah yang hidup, apa, Yerusalem. Karena itu tadi Sulamit itu. Sulamit adalah penduduk Yerusalem sorgawi. Jadi kalau saudara mau menjadi Sulamit yang diundang oleh Tuhan, di mana Tuhan ingin melihat wajah Anda sebagai gereja, artinya kumpulan orang, karena itu saudara juga mesti berbaik dengan saudaramu seiman. Ya, suatu kumpulan yang meriah. Wah, dulu ada nyanyian di pujian. Ya, oh betapa ramai pada hari yang, ya begitu, jadi satu hati ingin ketemu satu kumpulan yang meriah sekali di sorga. Siapa nama orang-orang yang terdaftar di sorga, ya, orang-orang benar yang telah menjadi apa, sempurna. Nanti baca 2 Korintus 13, berulang-ulang dikatakan sempurna, sempurna. Itu perkataan Tuhan. Jadi jangan sudah berkata nggak mungkin. Kalau Tuhan bicara pasti mungkin. Asal kita mau tunduk, mau menderita. Lebih baik sekarang daripada menderita nanti pada zaman iblis diturunkan ke bumi. Sekarang dia masih di langit nih. Ya, di udara, nanti dia turun. Dan dia menyerahkan kedudukannya kepada siapa? Antikris. Wow.
Karena itu sekarang antikris menjangkau dunia dengan apa? Dengan internet. Kalau dulu iblis menjangkau, kalau sekarang ini iblis menjangkau dunia dengan apa? Dengan spirit, dengan roh-roh. Nanti roh-roh itu yang jatuh diturunkan semua ke bumi. Dan merasuk antikris. Antikris diberi otoritas. Ya, kita bisa menang dengan apa, Sku? Dengan darah pemercikan. Inilah, Sku, kita harus menjadi kelompok dari penebus keluarga kita. Yesus yang telah memberikan darahnya, yang bicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara tahu? Waktu darah Habel dicurahkan, dia berteriak. Ya, teriak apa? Menuntut. Untuk Tuhan menghakimi. Saya percaya nanti Tuhan akan menghakimi dunia ini. Penduduk bumi yang jahat akan dihakimi oleh Tuhan. Dan kita akan bersorak, oh puji Tuhan, penderitaanku tidak sia-sia. Aku dulu rela menderita, sekarang ada upahnya, sukacita yang mulia. Karena itu mari kita akan menyanyikan pujian ini. Glory, glory, haleluya, dengan tempo yang agak lambat. Kita nyanyikan satu drap marching, ya, sedang barisan perang, dan kita boleh bertemu dengan Tuhan, nanti disambut oleh Tuhan dengan sorak-sorak semacam ini. Drap dari laskar-laskar Tuhan yang pulang dari peperangan. Dan kita akan berkata glory, glory, haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji. Mari kita berdiri. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji. Ada seorang misioneri yang bekerja di Afrika bertahun-tahun. Dan waktu dia mau pulang ke negaranya, kebetulan bersama dengan Bapak Presiden Roosevelt, kalau nggak salah saat itu. Satu kapal pulang dari Afrika. Roosevelt sedang berburu mengadakan liburan di Afrika. Dan pulang. Sampai di USA, maka karpet merah dihamparkan untuk sang presiden. Nah, semua orang memuji. Batin daripada misioner ini teriak sama Tuhan, Tuhan, kami hamba-hambamu, kami tidak disambut seorang pun. Aku pulang, gak ada yang nyambut. Dia komplain. Ada suara dalam hatinya, nak, kamu belum selesai. Nanti aku yang menyambut kamu. Aku yang menyambut kamu. Lebih daripada presiden ini.
Karena itu mari kita berkata, oh glory, glory. Sebentar lagi, tidak lama lagi, kita akan berserta Yesus selamanya, selamanya. Glory, sebentar lagi kelak beserta Yesus selamanya. Oh dosa lalulah, susah hilanglah, hidup sampai selamanya. Oh glory, glory, oh glory, glory. Sebentar lagi kelak beserta Yesus selamanya. Oh dosa lalulah, susah hilanglah, hidup sampai selamanya. Nyanyikan lebih baik, oh glory, oh glory, glory. Sebentar lagi kelak beserta Yesus selamanya. Dosa lalulah, susah hilanglah, hidup sampai selamanya. Hidup sampai selamanya, hidup sampai selamanya, hidup sampai selamanya. Biar hatimu berglori. Angkat hatimu. Oh Jesus, kami mau pulang dengan sorak kemenangan. Kami mau pulang ke rumah Bapa nanti dengan sorak kemenangan. Kemenangan dalam peperangan iman kami. Peperangan dalam iman kami. Engkau menyertai kami. Haleluya. Haleluya. Engkau sendiri berpesan, dalam dunia kamu susah. Khususnya semacam saat ini pandemi, kami merasa juga kesusahan-kesusahan. Engkau melihat rekan-rekan kami, istimewa yang sakit. Tuhan, mereka susah. Mereka berseru-seru padamu. Tuhan, mengapa? Tapi waktu mereka mendengarkan firman ini, biar mereka tahu melalui penderitaan kami, Engkau sebenarnya mau menyucikan hidup kami. Engkau membuat kami dimurnikan, Tuhan. Karena memang kami harus dimurnikan melewati api.
Dan Tuhan, inilah saat-saat di mana kami mengalaminya. Tuhan, mereka yang mengalami Tuhan kehancuran dalam ekonomi. Mari Tuhan bangkitkan iman mereka. Untuk melihat Tuhan, mereka kaya nanti di sorga. Mereka akan dipulihkan. Memang semua harta di dunia sebentar semuanya. Kami akan tinggalkan semuanya. Tapi ada satu yang akan kekal, yaitu keselamatan jiwa kami. Apa yang kami buat di dunia bagi Tuhan, mungkin dianggap itu di luar akal. Tapi kami lakukan itu untuk Allah kami yang besar. Dan kami tahu upah yang besar menanti. Kami akan disambut dengan tangan terbuka. Tuhan, kami merenungkan ini. Kami melihat ini dalam visi. Tangan-Mu yang Kau buka merangkul kami. Oh, Engkau berlari menyambut kami Tuhan. Mendekap kami. Memberi mahkota kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Tubuh yang hina ini akan diganti dengan tubuh yang mulia yang Kau sudah siapkan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Teguhkan anak-anak-Mu senantiasa sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terima kasih. Dan biar kami juga berdoa bagi Tuhan, gereja-gereja-Mu, pemimpin-pemimpin gereja, supaya mereka terus melihat Tuhan hari yang paling mulia Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, Engkau bantu Tuhan, beri hikmat akal budi, khususnya tenaga-tenaga medis yang saat ini begitu banyak harus menangani. Engkau tolong Tuhan, lindungi mereka. Terima kasih TNI Polri juga, dan Bapak Presiden, Wakil dan Menteri, dan seluruh jajaran paling rendah. Engkau beri kekuatan Tuhan melaksanakan yang benar di mata Tuhan. Dan kami mau menerima berkat-Mu. Tuhan, kami tadakan tangan kami, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau. Amen. Dan melindungi engkau. Amen. Menyinari engkau dengan wajahnya. Amen. Dan memberi engkau kasih karunia. Yes, menghadapkan wajahnya padamu. Amen. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Amen. Mulai hari sampai Maranatha Dia datang kembali. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Dan saudaraku, minggu depan kita mulai dengan tema yang baru, yaitu pemurnian. Saya merasa kita sudah pada ujung dari kedatangan Tuhan. Kita perlu dimurnikan. Tuhan memberkati. Selamat bertemu Jumat depan. Amin. Kasih Tuhan tak berujung. Pernah berhenti, cinta Tuhan tak berakhir dan tak berakhir. Dialah Kristus, Alfa Omega. Dialah Kristus, Alfa Omega. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church, atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja,
Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.